Yesus yang ditinggikan dan dipuja, maka kesembuhan termanifestasi sempurna. Kuasa-Mu dinyatakan dengan dahsyat ya Tuhan. Karena kami hanya meninggikan dan memuliakan nama-Mu saja. Satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya juru selamat, dan tidak ada yang lain selain daripada nama Yesus. Dan kami perintahkan semua nama yang lain, nama sakit penyakit, nama permasalahan, nama perbuatan-perbuatan asusila, nama perbuatan-perbuatan dosa, tunduk di bawah nama Yesus. Nama ini yang berkuasa sekarang, saat ini juga. Setiap mulut yang memanggil nama Yesus Kristus akan mendapatkan pemulihan yang sudah tersedia. Akan mendapatkan keselamatan yang sudah tersedia. Akan menerima kesembuhan yang sudah tersedia. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan-Mu sekarang. Engkau tidak pernah terlambat, Engkau tidak pernah terlalu cepat Tuhan. Engkau Tuhan yang kuasa. Dan di tempat ini, di dalam hati kami deklarasikan dan kami muliakan Yesus Tuhan kami. Karena itu kami tundukkan semua logika, pikiran, perasaan, pendapat, dan pengertian manusia ke bawah kebenaran Kristus. Sehingga hanya nama Yesus saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Engkau Tuhan kami, penyelamat Yeshua HaMashiach. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang memberkati jemaat-Mu Tuhan yang datang dengan kerinduan untuk menerima daripada Engkau. Apa yang mereka doakan, apa yang mereka gumulkan, mereka mendapatkan jawaban hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 23. Ya. Kita mau baca bersama-sama. Mazmur 23. Ayat 1 sampai 6. Jadi dibuka dari ayat 1 ya. Kita akan baca 6 ayat ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan ku di padang yang berumput hijau. Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia masih remaja, masih anak-anak, pipinya kemerah-merahan, masih remaja. Waktu itu dia adalah anak yang paling kecil dari keluarganya. Dia diutus oleh ayahnya untuk menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Waktu Nabi Samuel datang mendapat perintah dari Tuhan untuk mengurapi anak Isai sebagai raja atas Israel, Daud tidak ditemukan di rumah bapaknya. Dia ada di padang gembala. Kakak-kakaknya dideretkan, tapi Tuhan berkata, bukan, yang aku kenan adalah Daud.
Daud menghabiskan masa remajanya bukan main PUBG, bukan main game, bukan jalan-jalan ke mall. Tapi Daud menghabiskan masa remajanya di padang rumput bersama dengan domba-domba dan kambing ayahnya. Jadi Daud ini tahu persis penyertaan Tuhan dan pribadi Tuhan yang menjadi gembalanya. Dia adalah gembala domba yang sangat baik. Dia bisa jabarkan di sini. Yuk kita mau lihat sekarang satu persatu bahwa ketika dia menulis Mazmur 23 ini enggak sembarangan ditulis. Tetapi berdasarkan tuntunan Tuhan dan kita bisa lihat perjalanan hidupnya dituangkan di Mazmur 23 ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yohanes 10 ayat 10 dan 11 berkata, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Daud tahu dan dia bisa relate kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan nyawanya buat dia. Kenapa? Dia gembala, dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi perjalanan hidup kekristenan kita harus dimulai dengan mengakui bahwa pemimpin kita adalah Tuhan. Amin. Kalau Anda menjadi orang Kristen bertahun-tahun lamanya, masih mau memimpin diri sendiri dan tidak mau berserah, tunduk ke bawah tuntunan dari gembala yang baik, maka dijamin Anda nyasar terus. Dalam kekristenan kita, kehidupan kita, Tuhan mau berjalan selalu di depan, menuntun, dan kita mengakui Dia gembala kita, Dia pimpinan kita. Gembala selalu menuntun, amin. Karena kalau Tuhan yang memimpin, maka Yohanes 10 ayat 10b itu kita alami dengan secara melimpah, yaitu Dia datang untuk memberi kita kehidupan dan kehidupan dalam segala kelimpahan. Kata hidup di Yohanes 10 ayat 10b ini dari bahasa Yunaninya adalah zoe. Zoe itu adalah kehidupan Tuhan sendiri, bukan kehidupan manusia. Jadi Tuhan datang, mati di kayu salib, Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan nyawanya itu memberikan kehidupan buat domba-dombanya dalam segala kelimpahan. Hidup Zoe, hidup Tuhan sendiri. Rohnya Dia berikan kepada kita sebagai jaminan bahwa Dia yang akan mencukupkan dan mempertahankan kehidupan kita. Amin. Dia penguasa kehidupan. Karena itu ketika Dia mati di kayu salib, bukan karena Dia mati kematian, tapi Alkitab mencatat Dia memberikan dirinya untuk mati. Artinya Dia yang menguasai kematian dan kehidupan. Karena itu ketika Dia bangkit, Dia berikan kita kehidupan yang sama yang dimiliki oleh Tuhan. Kehidupan Zoe, kehidupan ilahi sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hidupnya Tuhan diberikan bagi kita, maka jelas ayat ini bilang, takkan kekurangan aku. Di dalam Tuhan ada segala berkat rohani, bahwa Dia memberikan kehidupan dalam segala kelimpahan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus,
yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga, yaitu siapa? Berkat itu bukanlah apa atau di mana, tetapi berkat itu adalah siapa. Berkat diambil dari kata barakah atau barkah atau barokah bahasa Arabnya, atau brakah. Artinya adalah, kalau dijabarkan dari huruf Ibraninya, berkat diri dari bar, kaf dan hei. Bar artinya anak, kaf artinya tangan yang menyodorkan terbuka, hei kasih karunia. Jadi berkat itu artinya anak Allah yang menyodorkan hidupnya, memberikan kasih karunia kepada kita. Maka ketika kita terima sebagai domba, kita gak akan kekurangan apapun juga. Amin. Ukuran berkat dalam hidup kita bukan dari manusia, bukan dari dunia, tetapi ukuran standarnya adalah kelimpahan di dalam Kristus Yesus. Anda mungkin gajinya di bawah UMR, tetapi kehidupanmu gak pernah kekurangan, gak pernah kelaparan, selalu cukup. Anda mungkin gak punya mobil Innova, mobil Mercy atau mobil Tesla. Mungkin Anda hanya naik Honda, motor, tapi Anda gak pernah kecelakaan, dipelihara Tuhan. Anda mungkin gak bisa makan di restoran mewah, tapi Anda gak pernah kekurangan bahan makanan. Mungkin Anda setiap hari makan tahu tempe sama kriuknya ayam aja. Ayamnya gak ada, cuma kriuknya aja. Tapi Anda gak pernah sakit, gak pernah masuk rumah sakit, gak pernah darah tinggi, gak harus masuk ICU, gak harus dirawat. Di dalam Tuhan kelimpahan pasti terjamin. Amin. Haleluya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini indah sekali ayat yang kedua ini. Setelah kita mengakui Tuhan adalah pemimpinku, aku gak akan kekurangan. Lihat apa yang Tuhan lakukan selanjutnya. Dia membuat kita rest. Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dia memberikan kita ketenangan. Dia menuntun kita ke air yang tenang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita tidak mau dituntun oleh Tuhan, maka hidup kita tidak akan ada rest. Tidak akan ada ketenangan, tidak akan sabat. Masalah boleh datang, tekanan boleh ada, pergumulan selalu ada. Tapi hati selalu damai sejahtera. Karena tahu Dia Tuhanku, Dia yang tuntun aku, Dia bawa aku tenang. Kalau Anda baca di Alkitab, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan yang dicatat secara langsung ada 19 mujizat. 16-nya adalah inisiatif Yesus sendiri. Dia yang menghampiri, Dia yang menuntun, Dia yang menjamah, Dia yang menyembuhkan, Dia yang memberikan. Tidak ada usaha dicatat dari manusia yang harus begini, harus begitu, harus begitu. Mujizat yang dari Tuhan diberikan dan kita terima manifestasinya sempurna ketika kita dalam keadaan rest. Rest itu bukan gak bikin apa-apa, tapi rest itu sahabat adalah keadaan hati di mana kita percaya kepada Tuhan dan menanti apa tuntunan Tuhan. Mujizat yang Tuhan berikan tidak require, tidak membutuhkan usaha kita apapun juga. Kalau dari kita mengusahakan namanya bukan mujizat.
tapi pekerjaan manusia. Tapi mujizat yang dari Tuhan, Anda tidak perlu lakukan apa-apa, hanya percaya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika kita mulai dengan mengakui Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah pemimpinku, kita akan dicukupi, merasa tidak kekurangan. Lalu Tuhan tambahkan, kita dibaringkan, dikasih beristirahat di padang yang berumput hijau. Dan Ia membimbing kita ke air yang tenang. Air bicara penyediaan. Air bicara kesegaran. Air bicara Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kita tenang. Kalau kita gak dalam situasi tenang, kita gak bisa menikmati pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau hati ini gelisah, penuh dengan kemarahan, penuh dengan sakit hati, kepahitan, khawatir, takut, cemas, was-was, stres, depresi, down. Firman tidak bekerja di dalam Anda. Roh Kudus yang tenang tidak bisa Anda rasakan manifestasinya dan tidak Anda alami. Tapi ketika kita rest, tenang, maka mujizat terjadi, pekerjaan Roh Kudus kita alami. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia tuntunku di jalan benar karena namanya. Yohanes 6 ayat 10 sampai 11 kita baca bersama. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Dan ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Tuhan melakukan mujizat yang besar, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tapi apa yang Tuhan perintahkan, dengar, supaya kita bisa mengalami manifestasi yang sempurna pekerjaan Tuhan, dengarkan instruksi yang Tuhan berikan. Dengar instruksinya. Suruh orang-orang itu duduk. Duduk diam. Seperti Maria duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Duduk diam, jangan gelisah, jangan cemas, jangan cari jalan sendiri, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan peralatan atau mengandalkan orang tinggi. Duduk diam, dengar instruksi dari Tuhan.
ketika kita rest, tenang, duduk diam, maka kita bisa berdoa. Lalu mendengar Tuhan berbicara dan mengalami mujizat. 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Duduk diam, tenang, maka kita terima kelimpahan yang daripada Tuhan. Amin. Mulai dari mengakui Tuhan adalah pimpinanku, Dia adalah gembalaku. Tuhan akan memberikan kepastian pada kita bahwa kita tidak akan kekurangan apapun. Lalu Tuhan akan membawa kita untuk diam, kita ditenangkan dulu. Dia mau ngajarin kita. Jadi dalam perjalanan kehidupan ini jangan mau tergopoh-gopoh, cepat-cepat, dikit-dikit. Tuhan urapi aku, Tuhan urapi aku, Tuhan urapi aku. Tapi gak mau ditenangkan Tuhan dulu, urapannya gak nyampe. Atau diurapi tapi bocor. Urapan itu kalau di Alkitab diperuntukkan untuk menjadi raja. Jadi urapan bicara kuasa untuk memerintah. Tapi kalau belum belajar tenang untuk diperintah, kita gak bisa memerintah. Karena itu perhatikan urutan dalam kehidupan kita. Jangan ngatur Tuhan, mau langsung jadi WL, tapi gak mau ikut tali takum pagi-pagi. Jangan mau berkhotbah, tapi gak duduk pemuritan, gak belajar firman Tuhan. Jangan cuman mau, pokoknya aku kan gak bisa. Kita sekolah juga ada jenjang, TK, SD, SMP, SMA. Lalu kemudian kuliah dan berjenjang. Tuhan tahu yang terbaik waktunya buat kita, amin. Karena itu tenangkan diri kita. Izinkan Tuhan mendudukkan kita karena Dia mau kasih kita mujizat. Dia mau berikan kita kesembuhan. Dia mau kita mengalami pemulihan. Dia mau kita mengalami kelimpahan dulu. Dia mempersiapkan kita. Untuk apa? Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalau kita gak bisa rest di dalam Tuhan, gak bisa duduk diam, mendengar Tuhan bicara, maka ketika kita harus melewati lembah kelam, gelisah, putus asa, mungkin lari kembali, mungkin cari jalan lain. Tapi Tuhan mau mengajari kita, mau menenangkan kita, supaya kita siap ketika harus berjalan di dalam lembah kekelaman. Lembah kelam itu dalam bahasa Ibrani salmavet, artinya death like shadow. Bayangan seperti kematian. Bayangan, katakan bersama saya bayangan. Bayangan. Anda punya bayangan kan? Selalu ada, ini saya ada bayangannya di sini. Tapi bayangan ini bukan saya. Betul? Ini bayangannya bukan saya. Jadi dalam kehidupan ini Tuhan izinkan kita melewati keadaan gelap, tapi cuma bayangan. Bayangan gunung kalau di lembah kenapa gelap? Karena pada saat mataharinya sinarnya gak nyampe, dia jadi gelap karena bayangan dari gunung itu sendiri. Tuhan gak suruh kita menerobos gunung itu atau melewati bahaya itu, tetapi hanya melewati zalmafet, bayangannya aja yang kita lewati. Amin. Amin. Anda yang sedang berada dalam kekelaman, Anda jangan pikir Tuhan tidak menyertai engkau. Dia berjalan bersama denganmu. Dia yang tuntun engkau. Sekalipun engkau tidak bisa melihat karena hitam, gelap dan pekat, itu cuma bayangan.
ketika sinarnya terang muncul, bayangan itu seketika akan lenyap. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Ketika kita dalam lembah kelam, lembah bayang-bayang, deklarasikan penyertaan Tuhan. Jangan deklarasikan yang tidak engkau inginkan. Deklarasikan firman Tuhan. Speak out the solution. Do not speak the problem. Katakan, Tuhan beserta dengan aku. Aku gak akan takut karena Dia yang berperang bagi aku dan aku akan tenang saja. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan yang berperang bagiku dan aku akan diam saja. Amin. Ketahuilah bahwa supaya kita tidak takut, tidak cemas, karena gak tahu mesti ngapain, karena gak tahu langkah selanjutnya, siapa kawan, siapa lawan, gak bisa baca air, gak bisa baca situasi. Pastikan saja Anda tahu Yesus beserta denganmu. Kalau Yesus serta denganmu, semua akan baik-baik saja. Amin. Yesus yang akan melindungi kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gembala itu punya dua instrumen. Yang satu tongkat, Anda pernah lihat tongkat gembala yang panjang, di ujungnya ada hook. Ada kayak kait begini ya. Kait itu diperuntukkan kalau domba nyasar langsung dikaitkan, gitu ya, ditarik balik. Tongkat gembala itu bukan untuk memukul, tapi untuk menarik dan menjaga kita supaya tidak keluar jalur. Amin. Disiplin dan didikan menuntun kita supaya kita tidak keluar jalur. Titus 2 ayat 11 dan 12 berkata, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kata ini secara tata bahasa menyatakan ini adalah kalimat absolut. Artinya kalimat mutlak yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dibatalkan. Sudah terjadi dan nyata. Ayat 12-nya berkata apa? Ia mendidik kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan daging duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini. Kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita memberikan jaminan ketika kita mati kita masuk surga. Tetapi kasih karunia itu mendidik, katakan bersama saya mendidik. Menuntun, mendisiplinkan, mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan. Kata fasik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah mengabaikan perintah Tuhan. Orang percaya Tuhan tetapi tidak mengindahkan, tidak mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Jadi jangan pikir orang fasik itu orang di luar sana yang melakukan kejahatan-kejahatan yang keji. Di gereja pun banyak orang fasik. Percaya Tuhan tapi gak mau taat perintah Tuhan. Mengabaikan apa yang Tuhan instruksikan. Nah, kasih karunia itu mendidik kita supaya tidak terikat dengan keinginan-keinginan duniawi. Yang cepat-cepat emosi, cepat-cepat menghakimi, cepat-cepat ambil jalan sendiri, malas. Paulus saja berkata, I beat my body and make it slave unto Christ. Terjemahan American Standard. Aku melatih diriku beribadah dan menjadikan tubuhku
hamba bagi Kristus. Artinya apa? Tubuh ini, keinginan-keinginan daging dan keinginan tubuh ini harus ditundukkan. Di mana? Di bawah kuasa firman Tuhan. Karena itu mari kita latih diri kita untuk beribadah di dunia sekarang ini. Dididik bukan untuk nanti di surga, ya. Tadi kita baca ayatnya, dididik untuk di dunia sekarang ini. Latih dirimu beribadah seminggu sekali ke gereja tanpa membaca firman Tuhan dan mempelajari firman Tuhan, itu belum cukup didikan bagi kita. Bukan saja Anda baca firman Tuhan, Alkitab, tetapi dipelajari. Dipelajari. Dan minta Roh Kudus yang menuntun dan mengajari kita. Amin. Jadi tongkat Tuhan ada di dalam hidup kita supaya kita kembali ke jalurnya Tuhan. Kenapa? Karena di jalurnya Tuhan kelimpahan, kesembuhan, kekuatan, kemenangan kita alami setiap saat. Makanya kalau keluar jalur Tuhan tarik, tuing, balik. Jadi jangan marah sama orang tua kalau dikasih ingat, udah gereja belum nak? Udah baca firman Tuhan? Atau ditelepon, yuk kita ibadah, yuk kita yuk kita tali takum. Tiap hari membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Itu cara Tuhan mendidik dan mendisiplinkan kita. Gereja ini setiap pagi 5.30 dari Zoom atau YouTube ada talitakum altar, talitakum Pentakosta. Bersama-sama kita membaca firman Tuhan dan mempelajarinya. Haleluya. Gak ada Tuhan, gak ada gembala itu bukan untuk memukul kalau dombanya nakal. Tapi gada itu digunakan gembala untuk memukul musuh. Untuk memukul serigala, memukul binatang buas yang mau menyerang kawanan domba. Jadi bukan Tuhan yang memberikan kita kecelakaan. Aduh aku celaka nih, aduh aku sakit nih, Tuhan lagi ngajarin aku, Tuhan lagi hukum aku. Anda kecelakaan, Anda terbentur masalah, Anda menderita sakit penyakit karena Anda hidup di luar jalurnya Tuhan. Di luar Tuhan itu semua saja yang akan terjadi. Bukan Tuhan yang berikan kepada Anda. Penyakit, pandemi ini bukan dari Tuhan. Bukan, tapi karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya mau kita perhatikan ayat 1, 2, 3 itu Daud refer sebagai Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya, sebagai kata orang ketiga. Tetapi mulai ayat 4, 5, 6 Daud mengganti subjek Tuhan itu menjadi engkau, orang kedua. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta denganku. Gadamu dan tongkatmu menyertai. Itulah yang menghibur aku. Justru Daud mau menggambarkan di dalam kekelaman Tuhan menjadi semakin dekat. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini bagian di mana
kita menikmati perjamuan dengan Tuhan. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita, bukan manusia. Sebab kita bukan berperang melawan darah dan daging, tetapi pengulu penguasa di udara. Tetapi si jahat yang akan terus manifestasi membuat hidup kita, ingat Yohanes 10 ayat 10 tadi berkata, tetapi pencuri datang untuk membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan itu akan dipermalukan Tuhan. Dengan apa? Cara Tuhan memberkati kita. Mungkin dia berusaha, pencuri ini selalu manifestasi menjadikan hidup Anda hancur. Putus asa, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, dalam perantauan, tidak ada yang kenal. Mungkin Anda putus asa, pingin mati aja rasanya. Tapi Tuhan akan mempermalukan musuh kita dengan cara apa? Memberikan Anda kelimpahan. Bukan saja pekerjaan yang baik, tapi malah satu usaha sendiri yang menghasilkan. Anda pengusahanya, bukan kerja lagi sama orang lain. Tapi ingat apa? Akui dia sebagai gembala yang pertama. Alami Tuhan. Duduk tenang, menerima mujizat, menerima tuntunan dan bimbingan dan didikan dari Tuhan dulu. Izinkan Tuhan menenangkan hidup kita di air yang tenang dengan Roh Kudus-Nya. Perhatikan baik-baik. Ketika kita berdoa, Tuhan tolong saya. Kalau kita tidak mau duduk tenang, dengar instruksinya dari firman Tuhan, kita kehilangan pertolongan Tuhan. Apakah Tuhan tidak kuasa untuk menolong kita? Tuhan sungguh amat berkuasa. Dia sudah buktikan, tidak perlu kita tanya lagi. Tuhan, kalau memang Engkau Tuhan, buktikan. Gak perlu. Cuman Yesus yang satu-satunya Tuhan. Yang bukan saja memberi perintah, tapi dia turun ke bumi, melakukan, memberi contoh bagi kita untuk mentaati firman-Nya, dan satu-satunya Tuhan yang memberikan nyawanya bagi kita. Gak ada Tuhan yang lain yang ngaku-ngaku Tuhan memberikan nyawanya bagi kita. Adanya Tuhan yang lain meminta nyawa-nyawa orang. Tapi ini Tuhan Yesus memberikan nyawanya buat orang yang dia kasihi. Karena itu izinkan Tuhan memberikan kita ketenangan. Duduk dulu, tenang dulu, nah, jangan tergopoh-gopoh. Hidupmu di tanganku. Everything's gonna be alright. Semua akan baik-baik saja. Karena aku beserta denganmu. Perjamuan ini bicara perjamuan kudus. Perjamuan ini bicara kita memperingati kematiannya di kayu salib. Tubuhnya yang mati diberikan bagi kita, dan darahnya yang tercurah untuk menyembuhkan kita, melindungi kita, melepaskan kita, dan membebaskan kita. Amin. Jadi setiap kali kita melakukan perjamuan, kita mengingat itu semua. Tuhan mau kita mengingat apa yang dia lakukan di kayu salib. Yesus perintahkan, lakukan ini sebagai peringatan akan daku. Bukan lakukan perjamuan untuk peringatan akan dosa-dosamu. Karena itu kita mau melakukannya dengan cara yang benar. Cara yang benar apa? Bukan dengan cara yang salah, melakukan perjamuan untuk demi kepentingan saya, dan untuk saya. Fokusnya adalah Yesus yang mati memberikan tubuhnya, Yesus yang mati mencurahkan darahnya. Mari hidup di dalam perjamuan. Dan ini bagian yang indah.
Ia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini bagian Daud diurapi menjadi raja. Pengurapan bicara mendapatkan kuasa. Pengurapan adalah diperuntukkan untuk raja-raja. Kita ini dijadikan raja, kings and priest. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaanku, kepunyaan Tuhan, yang telah kupanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Kita diurapi dengan pengurapan raja untuk berkuasa. Ngapain? Untuk berkuasa memberitakan perbuatannya yang besar. Untuk menjadi gambaran yang terbaik daripada rupa dan gambar Tuhan di bumi ini. Kembali seperti tujuan Tuhan menciptakan manusia di awal, serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kita diurapi bukan supaya kita, keren saya diurapi, kalau saya tumpang tangan sama orang terbalik-balik gitu ya, terguling-guling. Bukan supaya saya diurapi supaya saya bisa bernubuat. Saya keren, bukan supaya doa saya dijawab. Bukan saya bisa pelayan, pengikut saya banyak. No. Yesus diurapi supaya dia bisa menyelamatkan. Kita diurapi, perhatikan, untuk memberitakan keselamatan yang dari Tuhan. Kita diberikan kuasa supaya memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Karena itulah panggilan setiap orang yang hidup di dalam Kristus. Kalau kita sudah mengalami ini, maka dijamin aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dan kebajikan, kemurahan mengikut aku seumur hidupku. Kita orang Kristen kadang-kadang lebay. Kenapa? Kita berdoa, Tuhan berkati aku Tuhan. Tuhan pulihkan aku, dikit-dikit Tuhan berkati aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan. Sepertinya Tuhan itu kok jahat ya? Kok Tuhan pelit kali gak bisa berkati kita? Kok mesti kita mohon-mohon terus, bergumul untuk supaya dipulihkan? Kok Tuhan gak mau pulihkan? Waktu di kayu salib, Yesus bilang tetelestai, artinya sudah selesai. Sudah selesai, aku sudah sembuhkan engkau, aku sudah pulihkan engkau, aku sudah kuatkan engkau, aku sudah berikan engkau kehidupan, aku sudah berkati engkau jasmani dan rohani. Tetelestai. Tapi dalam hidup ini kita mesti belajar untuk bisa menikmati dan mengalami manifestasi tetelestai itu. Tuhan sudah berkati Anda, katakan amin. Tuhan sudah pulihkan Anda, katakan amin. Tuhan sudah pulihkan keluargamu, katakan amin. Tuhan sudah lepaskan engkau, katakan amin. Tapi supaya Anda bisa mengalami manifestasi itu secara besar dan secara baik dalam kehidupan sehari-hari, Anda harus berada di dalam penggembalaan Tuhan. Di mana Tuhan mendidik, Tuhan mengajar. Tinggal dalam ketetapan-ketetapannya, mengasihi dan menikmati hubungan dengan Tuhan. Itu dengan sendirinya Anda alami. Gak perlu ngotot, Anda alami dengan sendirinya.
Haleluya. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia tuntunku di jalan benar karena namanya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau menyertaiku. Dadamu dan tongkatmu menghibur aku, menghibur aku. Yang menyediakan hidangan di depan para lawanku, mengurapiku dengan minyak dan nyalaku melimpah. Segala kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, bukan yang dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau menyertaiku. Dadamu dan tongkatmu menghibur aku. Kalau Anda perlu didoakan, apapun pergumulan dan masalah, Anda lihat dan pelajari. Akui Dia sebagai Tuhan, sebagai pemimpin. Terima segala pemberiannya. Yesus akan pulihkan, memberikan engkau ketenangan, memulihkan jiwaku, memberikan engkau kesembuhan secara batin, secara perasaan, emosi. Dan Yesus yang akan menuntun engkau di jalan di lembah kekelaman. Jangan pernah berhenti. Perkatakan, Tuhan besertaku, aku akan baik-baik saja. Amin. Kalau Anda perlu berdoa, mendeklarasikan, mari silakan bangkit berdiri, taruh tanganmu di dadamu. Katakan, Tuhan, silakan bangkit berdiri. Tanda kita berserah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau adalah gembalaku. Maka aku tidak akan kekurangan. Engkau membaringkan aku. Dan membimbing aku. Engkau segarkan jiwaku. Engkau tuntun aku
di jalan yang benar, karena namamu sendiri. Sekalipun aku berjalan di dalam kekelaman, aku deklarasikan, aku tidak takut, aku tidak cemas, aku tidak terluka, aku tidak terjatuh, aku tidak terkalahkan, aku tidak kecewa, aku tidak pahit, karena Engkau besertaku. Engkau besertaku. Engkau menuntun aku. Engkau yang membimbing aku. Engkau melindungi aku. Engkau yang memukul kalah lawan-lawanku. Tuhan, terima kasih. Aku terima pengurapan-Mu. Aku terima minyak-Mu di atas kepalaku. Biarlah ku penuh melimpah. Aku tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan kebaikan. Tidak pernah kekurangan kasih sayang. Tidak pernah kekurangan damai sejahtera. Tidak pernah kekurangan secara fisik. Tapi melimpah. Melimpah kasih. Melimpah damai sejahtera. Melimpah kekuatan. Melimpah kesehatan. Melimpah kekayaan. Melimpah kasih dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kebajikan, kemurahan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan bersorak di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kau jadikan berhasil segala firman-Mu di dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Setiap janji yang Engkau berikan kepada mereka, Engkau yang sendiri yang genapi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau gembala yang baik, sebab gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kami terima kehidupan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami hidup di dalam segala kelimpahan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau juga memberikan kesempatan bagi kami untuk menyatakan rasa syukur kami dengan memberi persembahan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati kami, sudah berkati kami. Karena itu kami menyatakan terima kasih kami dengan membawa persembahan kami, membawa perpuluhan kami, membawa ucapan syukur kami. Kami berdoa persembahan yang kami bawa akan menjadi berkat ya Tuhan bagi semua yang Engkau tetapkan untuk diberkati. Kau berkati gereja dengan hikmat untuk mengelola dengan baik dan sesuai dengan rencana-Mu. Dan kami percaya ketika kami memberi dan melepaskan, maka Engkau akan menambahkan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dan mempersiapkan persembahan masing-masing. Yang secara online dapat memberikan melalui QR Code atau transfer M-Banking. Puji Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia-Mu ya Bapa. Kami tahu ibadah kami di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau menyertai, Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, Engkau yang menghalaukan yang jahat daripada kami. Engkau yang membersihkan jalan kami. Engkau yang meratakan jalan-jalan yang kami harus lalui Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, berkat-Mu, berkat rohani Engkau tambahkan kepada kami. Pengertian dan pengetahuan, kerinduan untuk mempelajari firman-Mu, kerinduan untuk mengenal Engkau dan hidup di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan menjadi berkat. Sepanjang minggu ini Tuhan Kau pertemukan
pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, di tempat yang tepat, dalam waktu yang tepat, di mana kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kemuliaan-Mu, janji keselamatan-Mu dapat diberitakan melalui hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu yang berdoa dengan percaya bahwa status kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi dan Engkau adalah Bapa kami. Karena itu kami tahu setiap yang kami doakan, pergumulan masalah, kami tenang karena Engkau yang berperang bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima di dalam janji keselamatan yang sudah Engkau berikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.